Ketentuan UMP itu bukan dibayar berdasarkan jam, tapi berdasarkan bulan. Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Penurunan atau pemotongan gaji sebesar 50% itu dari 1.950.000 menjadi 1 juta adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Mengapa pemotongannya bukan 20%? Atau mengapa bukan 10% atau 5%? Mengapa langsung 50%? Nah, dan apakah pemotongan itu sudah melakukan suatu kajian ekonomi makro dan mikro terkait dengan kebutuhan hidup layak, kebutuhan hidup layak? Karena UMP itu dulu dibuat berdasarkan standar hidup layak di suatu kota. Ya, jadi maka muncullah standarnya, standar terbawahnya bukan standar teratas. Jadi perusahaan bisa bayar ke atas, tetapi standar terbawahnya itu. Nah, jadi ini kan jadinya Pemda menampar muka sendiri. Jadi mereka yang menetapkan UMP dengan standar, jadi mereka lagi yang membayar di bawah standar. Jadi begini, subjektivitas saya, kendati pun COVID, apakah itu solusi? Ya kan? Menurut saya itu bukan solusi. Mengapa itu bukan solusi? Karena pertama dari aspek Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum ada berita acara dari Bupati atau dari Humas Pemda yang mengatakan bahwa mereka sudah memperjuangkan persoalan ini sampai ke Jakarta melalui hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga tidak ada rekomendasi dari Jakarta, dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi terkait persoalan ini. Artinya otonom di sini. Nah, coba kalau mereka diskusi dulu ke atas terkait persoalan 2.600 TKD ini. Nah, mungkin saja ada solusi keuangan dari atas tuh. Dari pusat ya. Ya, tetapi harus dibicarakan sebagai keterbukaan informasi publik. Artinya bahwa pemimpin daerah itu harus berjuang. Jangan mengharap yang sudah ada, PAD kita kecil. Tapi kan harus think out of the box. Ya kan dia tidak sendiri di sini. Ada pemerintah provinsi yang memiliki urusan konkuren, urusan bersama. Ada pemerintah pusat yang merupakan pimpinan tertinggi, baik secara konstitusi, undang-undang maupun secara hubungan pemerintahan. Ya, komunikasi dulu ke atas. Setelah melalui semua prosedur komunikasi diskusi, mungkin nanti presiden akan menetapkan perpres atau peraturan pemerintah atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sehingga terjadi restrukturisasi seluruh anggaran sampai di tingkat daerah selama pandemi COVID. Nah, ini kan saya belum mendapatkan info Humas. Hubungan masyarakat dari Pemda terkait upaya-upaya vertikal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait dengan masalah ini. Jadi mereka putar di sini terus. Ya, jadi defisit anggaran karena tidak ada pemasukan PAD. Jadi pajak kita tertutup karena tidak ada produksi. Nah, jadi ini kan masalah negara, bukan masalah daerah saja. Kendati pun SK-nya adalah SK Bupati, tapi Bupati itu adalah negaranya kabupaten ini. Presidennya kabupaten ini, karena dia itu bukan hanya sebagai representasi negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Nah, oleh karena itu, hubungan birokratisasinya adalah pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, presiden, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, lahirlah keputusan yang berbentuk legalitas SK. Ini tidak ada seyogianya semesti itu ya. Seperti itu. Jangan begini putar-putar di sini terus. Putar-putar akhirnya langsung mengambil kebijakan. Jadi lead banknya mana? Jadi dasar penelitiannya apa? Jadi harus ada semacam buat dulu algoritma statistik PAD 2000 misalnya ambil terakhir 2018 sekian. Di 2019 defisit sekian. Di 2020 defisit sekian. Nah, sehingga membuat kesimpulan bahwa di tahun ini tidak mampu membayarnya. Dan jelaskan itu ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat, untuk kemudian itu menjadi passion dan atensi negara. Nah, kalau misalnya dia tidak membicarakan hal itu, pertanyaan terburuk saya begini, bagaimana kalau COVID ini sampai 5-10 tahun ke depan? Apakah dia kasih hilang semua TKD itu? Nah, makanya mulai dari sekarang harus hubungan vertikal itu berjalan. Ke atas ke bawah, kiri kanan. Itu namanya think out of the box.
Ya, berpikir di luar hal yang regulatif, di luar hal-hal yang biasa. Harus the extraordinary mechanism, extraordinary think, ya kan? Pemikiran yang luar biasa. Dengan adanya kebijakan yang sekarang ini, yang disampaikan tadi sahabat mau bicara, ini prematur nih SK ini. Itu not think out of the box. Ya, itu thinking on the box. Inside of the box. Ya, jadi katak dalam tempurung. Jadi berputar di situ. Oke. Jadi ini kritik pemerintahan. Jadi katak dalam tempurung itu adalah bahasa ilmiah. Sehingga saya berpikir bahwa kalau ada kesempatan pemerintah daerah harus ke Jakarta. Kan skema kita itu ada dana hibah, skema uang skema di dalam Undang-Undang 33 2014 terkait dengan keuangan daerah itu kan ada skema pinjaman. Ya, kepala daerah bisa melakukan pinjaman antar kota kabupaten. Nah, nanti tutup defisit itu kalau misalnya corona membaik, maka bayar saja. Ya, nilai selisih defisit itu kepada kabupaten yang memberikan kontribusi. Itu kan dalam upaya perjuangan pemerintah daerah agar anak-anak ini tidak terlantar. Ini kan jadi tampar muka sendiri, Pak Luis. Misalnya begini, kita satu rumah. Saya makan, krayan tidak makan. Karena saya PNS, krayan kontrak. Ya, walaupun kita satu rumah, asli kata yang hanya tuh tah. Jangan kasih makan dia ini. Padahal kita ini saudara lah. Rasa senasib sepenanggungan itu di mana, Pak? Keadilan sosial itu di mana? Bokra yang dapat gaji 7 juta, PNS 8 juta, tembus sertifikasi. Saya yang kontrak, tidak dapat apa-apa, tetapi porsi kerjanya sama. Ya, saya pikir tidak ada keadilan di sana. Saya pikir tidak ada that is injustice. Itu tidak adil. Oleh karena itu komunikasi dulu, berjuang dulu ke pusat. Gunakan regulasi yang ada untuk mencari format kebijakan yang baik. Gunakan undang-undang yang ada atau diskresi yang melekat pada bupati atau pada pemerintah daerah untuk melakukan suatu petualangan kekuasaan. Jangan justru potong yang sudah ada. Ya tuh. Jadi pandemora kolibomanga. Gitu. Harus mencari yang tidak ada menjadi ada. Jangan jadikan tidak luar biasa jadinya uang yang ada hanya berputar di situ, gitu kan. Oleh karena itu, lakukan komunikasi vertikal melalui upaya-upaya politik, komunikasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Think out of the box. Setelah podcast ini, besok akan buat pertemuan Federasi Serikat Buruh untuk mengambil langkah advokasi berkenaan dengan masalah TKD tersebut, masalah pemotongan tersebut yang sudah di-SK-kan secara hukum oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati. Nanti kita akan bersurat untuk bertemu dengan para pihak, untuk bertemu dengan Bapak Pemerintah untuk membicarakan perihal tersebut. Karena terus terang saja fungsi Serikat Buruh itu adalah untuk membela kepentingan sosial sebagai fungsi sosial daripada manusia individunya Federasi Buruh saya. Jadi kita doakan supaya tripartit, bipartit, pekerja Federasi Buruh dengan pemerintah akan bisa bertemu untuk membicarakan hal ini terkait apa nanti langkah-langkahnya. Kendati pun SK ini final, ya tapi finalnya SK ini kan keputusan pihak pemerintah. Jadi bahwa mereka tidak tahu bahwa atau mereka sudah tahu bahwa ketika kontrak daerah itu sudah di-SK-kan, itu berarti mereka sudah terikat oleh ILO, yaitu International Labour Organization. Kendati pun kita tahu bahwa untuk menjadi anggota ILO, International Labour Organization atau organisasi Serikat Buruh Internasional harus ada kartu anggota buruh. Nah, tetapi ini namanya adalah perjuangan yang sangat terbuka, karena ini adalah masalah publik. Oleh karena itu, Federasi Serikat Buruh mengambil posisi sosial di dalam ini sebagai bagian daripada advokasi sosial. Bukan advokasi yang sifatnya private atau sifatnya perdata, tetapi advokasi publik. Nah, tentu dalam hal ini juga Pak Lois, karena story dari selama ini adalah yang melakukan PHK itu adalah hanya sektor swasta atau sektor private. Sekarang ini pemotongan ini terjadi kepada lembaga publik, lembaga pemerintahan.
yang dimana secara hukum lembaga pemerintahan ini memiliki kekuasaan yang tertinggi dari seluruh organisasi yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi celakanya bahwa negara yang menjadi inisiator isu PHK bagi karyawan organisasinya Bahkan sendiri. ini bukan isu lagi, sudah di SK kan? Jadi negara sendiri yang melakukan pemotongan gaji, kan presiden buruk jadinya. Ya, harapan kita selama ini hanya sektor swasta yang bukan merupakan sektor publik yang melakukan PHK. Ya, ini dilakukan oleh apa? Pemotongan gaji. Ini dilakukan oleh lembaga publik, pemerintahan. Lucu kan? Nah, lembaga publik itu ada otoritasnya. Dia punya kewenangan monitor. Dia punya kewenangan cetak uang. Dia punya kewenangan pembuat regulasi. Dia adalah aktor negara. Banyak. Jadi kabupaten itu adalah miniatur negara. Jadi presidennya di kabupaten ini. Masa dia menyerah? Harusnya gunakan diskresi untuk melakukan manuver politik di level nasional. Karena apa? Dia punya Garuda di dadanya. Dia punya Garuda di dada untuk melakukan manuver pemerintahan di Jakarta. Apalagi kita punya label ini kota super premium. Masa kota super premium menjadi lokomotif pemotongan upah minimum provinsi? Oi, tampar muka sendiri, bos. Artinya bahwa suatu kota super premium yang menjadi inisiator pemotongan gaji karyawan organisasi pemerintahannya sendiri. Ya kan? Apa salahnya kalau manuvernya adalah ke Jokowi minta bahwa kota super premium total karyawannya, total TKD-nya adalah 2.800. Jadi kondisi keuangan ambruk. Bagaimana solusi Bapak Jokowi demi menyelamatkan muka saya di kota super premium? Ya, jadilah keluarlah Perpres. Apakah itu Perpres nanti itu adalah atau Perpu atau peraturan pemerintah atau Perpres? Nanti kan kita lihat nanti petualangan kebijakan itu kemana. Tetapi berjuang dulu supaya kita tahu bahwa pemerintah ini bekerja ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, kanan, vertikal, horizontal, gitu kan. Jangan putar uang yang ada di daerah. Itu terbatas penerimaan kita di daerah kalau berbicara terkait dengan penerimaan SK. Kita bicara bahwa oke, ini SK Bupati, SK pengangkatan ya SK Dinas, SK Bupati. Iya benar, dari manapun karyawan itu datang, apakah dari SK Dinas atau dari SK Bupati, tidak penting, you sudah menjadi bagian daripada karyawan di dalam organisasi pemerintahan. Baik kau sebagai PNS, sebagai kontrak daerah, you sudah menjadi karyawan organisasi pemerintahan yang disebut dengan pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah. Ketika ada diskriminasi, PNS tetap dipertahankan gajinya dengan sertifikat dan tunjangan-tunjangannya. Sementara pegawai kontrak yang mengambil posisi kerja PNS, you potong gajinya sebagai CEO, Chief Executive Officer. Bukankah itu diskriminasi? Berarti secara internasional itu pelanggaran HAM di bidang ekonomi, ECOSOP, ekonomi sosial politik budaya, HAM. Artinya bahwa negara sendiri yang melakukan pelanggaran HAM secara pelanggaran HAM ringan yang terkait dengan hak ekonomi. Karena pemotongan gaji itu tidak seimbang dengan penurunan harga sembako di lapangan, di pasar. Harusnya kajian pemotongan upah harus didasari oleh kurang harga kos, kurang harga sandang, kurang harga papan, kurang harga pakaian. Baru tetapkan kebijakan pemotongan upah supaya fit and proper, layak dan pantas pemotongan dengan harga sandang papan di lapangan. Kalau tidak jumping. Gitu tuh. Jadi lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada. Belum kalau misalnya orang sudah tetapkan ya, pegawai Honda itu sudah tetapkan dengan upah sekian, tahun sekian kuliah anak saya. Sudah itu susu anak bungsunya daripada si A, ya potong dari gaji ini. Kemudian sekolah bayar uang sekolah, yaitu uang rumah sakit kalau sakit dari situ. Jadi begitu dipotong, maka sirna harapan. Hilang semua bayangan-bayangan harapan daripada tenaga kerja daerah ini. Nah, artinya bahwa pemerintah itu sendiri yang melakukan diskriminasi terhadap karyawan di dalam organisasi pemerintahan itu sendiri. Pertanyaannya, itu adil apa enggak?
Jawab Pak Luis. Adil apa enggak? Jawabannya tidak adil. Kupikir ya, betul. Nah, kenapa? Apa solusinya kalau itu tidak adil? Kalau solusinya kalau tidak adil, kalau ambil posisi otonom ya, kalau ambil posisi kebijakan otonom, ya semua DPR dipotong 50% gajinya. DPR nih. DPRD yang 30 orang di kantor DPR itu dipotong gajinya. Apa kerjanya di sana? Tidak ada regulasi yang dihasilkan. Oke. Sudah itu bupati, wakil bupati, kepala dinas dipotong gajinya supaya disubsidi Ke teman-teman TKD supaya upahnya tetap stabil. 1.950.000. No matter what happen, I don't care. Itu yang terjadi. Kalau mengambil posisi otonom. Jangan begini kah? Satu rumah ini. Kau saja ini mati. Saya hidup. Lalu kita tepuk tangan bareng. Kita merayakan kematiannya. Oleh pemimpin macam apa begitu? Artinya bahwa keadilan itu harus dihasilkan oleh suatu basis riset. Basis kajian yang sangat komprehensif, ilmiah, holistik, dan memenuhi derajat keadilan. Dan memenuhi derajat keadilan. Kalau tidak, bahaya. Diskriminasi, berarti pelanggaran HAM ringan. Secara konvensi internasional tentang human rights, hak ekonomi. HAM ya. HAM. Artinya bahwa negara daerah itu lagi yang menjadi motor pelanggaran HAM di bidang ekonomi. Ekosop. Begitu secara secara hukumnya. Luar biasa ya. Memang Pak Ketua Federasi Buruh ini ya bagaimana menempatkan secara pribadi begitu kehadiran buruh ini betul-betul akan membela ya kepentingan-kepentingan dari masyarakat ya, dan salah satunya tentu bagian dari kepentingan teman-teman TKD juga ya. Itu tidak konstitusional. Tidak ada aturan lebih tinggi yang mengatur tentang 4 jam kerja. Itu main-main itu. Berarti start dari rumah dia jam 7.30 sampai di kantor dia jam 8. Apel 30 menit berarti sudah setengah 9. Isi absen 30 menit itu sudah 1 jam. Berarti tinggal 3 jam dia di situ. Begitu. Dia naik lantai 2 5 menit. Dia mau buat apa di situ dengan 4 jam itu? Di dalam undang-undang ketenagakerjaan belum direvisi selama pandemi Covid ini, kerja itu 6 sampai 8 jam. Ketentuan UMP itu bukan dibayar berdasarkan jam, tapi berdasarkan bulan. Tetapi dibayar kontrak 1 bulan. UMP per bulan itu adalah 1.950.000. Begitu. Bukan per jam ya? Nah, perhitungan lemburnya itu per jam. Lebih dari 8 jam kerja, maka hitungan lemburnya adalah 1% dari UMP. 2 jam lembur, maka hitungannya adalah hitungan bertingkat. Nah, tetapi aturan tersendiri tidak menetapkan aturan UMP pada limit jam. Tetapi dia mengaturnya kontrak 1 bulan itu, 1.950.000. Tidak berdasarkan waktu. Nah, kalau mau buat begitu, harus ada rujukan aturan tertinggi. Perpres atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, kalau tidak, apa yang menjadi dasar hukum kau buat begitu? Inisiatif sendiri. Jangan. Itu pidana itu. Ya, karena pelanggaran ini di bawah upah di bawah upah di bawah UMP itu secara KUHP, Kitab Undang Pidana, itu ada pidananya itu. Penjara 5 tahun. Yang pembuat SK-nya. Artinya bupati dan wakil bupati bisa kena ini. HRD itu kena kalau perusahaan privat. Nah, di dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 4 Pasal 1 Undang-Undang 13/2003, artinya lembaga hukum atau badan hukum itu termasuk sektor publik. Artinya bahwa yang mengeluarkan SK itu dipidana. Ya, karena dia kalau di perusahaan swasta dia HRD. Atau dia direktur, berarti di perusahaan publik dia itu CEO, Chief Executive Officer. Nah, gitu. Karena apa? Kajian terkait dengan undang-undang buruh ini, dia tidak main potong kompas, dia bermain di bawah. Tetapi harus dari atas. Demi apa? Ada keseimbangan secara nasional terkait dengan standarisasi upah. Sehingga keadilan itu merata di Indonesia Raya. Jangan begini, main di bawah dia sementara di atasnya lain. Loh, kita ini negara kesatuan, bukan negara federal yang membuat kebijakan
sesuka hati di daerah. Oke. Tapi dengan basis yuridis yang jelas, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan menteri, kemudian baru dia buat begitu di bawah. Oke. Kalau tidak, maka persoalan itu harus komunikasi ke atas lagi. Sehingga ketemu di tengah melahirkan keputusan. Sehingga baca SK-nya begini, berdasarkan perjuangan saya ke Jakarta, bertemu menteri, bertemu presiden, bertemu gubernur, melahirkan komunikasi di tingkat vertikal, memutuskan bahwa ini yang terjadi, ekonomi nasional lagi memburuk. Ya, dikaitkan dengan perekonomian daerah, matinya pajak. Karena stopnya pembayaran pajak itu karena pemberlakuan PPKM. Itu kebijakan presiden yang berimbas pada daerah. Ya, berkurangnya penerimaan di sektor pajak, sektor real. Oleh karena itu bukan menjadi keputusan otonom, tetapi itu menjadi keputusan tertinggi. Sehingga komunikasi koordinasi lintas pemerintahan itu adalah menjadi basis logika daripada keputusan. Insinuasi, logik di belakang keputusan itu adalah komunikasi itu. Baru melahirkan keputusan. Jangan buat di bawah. Begitu. Jadi buat di bawah, oke, kita buat di bawah. Tapi perhitungan secara algoritmanya seperti apa? Baik. Statistiknya seperti apa? Pendapatan daerah tahun 2018 ke 2019, ke 2020 berapa? Lalu defisit di 2021 berapa? Estimasi 5 tahun lagi daerah tidak punya uang, maka kontrak dibubarkan. Kontrak daerah dibubarkan. Harus ada perhitungan statistik seperti itu. Sehingga memunculkan suatu prediksi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang bahwa ancaman di tahun ini kita mengalami nasib seperti ini. Tapi bukan dia yang memprediksi itu, pemerintah pusat. Karena ini bencana dunia, bencana nasional, bukan bencana daerah. Ya bekerja dong. Anda digaji untuk berpikir terbang tinggi, melampaui cakrawala kan gitu. Bagaimana nanti sisi perjuangan politik pemerintah, sementara berpikirnya in the box, bukan out of the box. Sektor publik itu, dia itu bukan sektor swasta. Memang dia adalah subjek hukum di dalam ketenaga kerjaan, tetapi pada posisi otoritas negara itu punya kemampuan. Dia adalah punya daya tekan, punya daya paksa. Sambil lihat kamera. Punya daya tekan, punya daya paksa, dan juga dia yang membuat aturan-aturan hukum. Dia yang mencetak uang dan lain sebagainya. Dan daerah itu adalah miniatur negara. Dia adalah negaranya di kabupaten ini. Sehingga kebijakan pemerintah kabupaten itu tidak boleh otonom sendiri terkait dengan pengupahan ini. Itu harus ada komunikasi ke atas. Sehingga ada namanya peraturan yang lebih tinggi atau lex spesialis daripada pemerintah. Sehingga dengan rujukan itu kemudian, rujukan COVID-19 itu kemudian membuat keputusan yang lebih rendah di level kabupaten. Artinya ada rujukan lex superiornya daripada peraturan hukum. Nah, jadi ketika lebih baik dipotong gajinya daripada dia dirumahkan semua, maka jawaban itu kemudian membuat asumsi bahwa apakah negara ini sudah bangkrut? Kalau negara ini bangkrut, maka secara Undang-Undang 13 tahun 2003, maka ada putusan pengadilan bahwa negara ini bangkrut atau perusahaan itu bangkrut. Supaya dengan putusan pengadilan itu menjelaskan bahwa subjek pemberi kerja sudah tidak mampu lagi membayar gaji karena ketidakadaan omset, ketidakadaan pendapatan. Tetapi harus melalui keputusan pengadilan. Bahwa dia sudah bangkrut atau dia kolaps atau tidak punya omset. Tetapi negara tidak mungkin bangkrut. Karena negara yang punya uang, dia punya bank. Pemerintah daerah punya bank, ya kan? Oleh karena itu, komunikasi vertikal itu penting dibangun untuk menyamakan kebijakan nasional dengan kebijakan pemerintah daerah. Gitu. Apakah ada presiden di Jakarta ada pemotongan pemotongan upah untuk pegawai pemerintahnya? Belum ada di Jakarta. Karena tidak ada perpresnya. Kemudian pengangkatan pegawai kontrak misalnya menggunakan SK Bupati. Iya, menggunakan SK Bupati. Tetapi ketika pegawai kontrak itu sudah menjadi di SK-kan, maka dia terikat oleh peraturan buruh. Dia terikat oleh peraturan ketenaga kerjaan. Maka undang-undang yang melekat di dalam hak dan kewajibannya dia adalah Undang-Undang 13 2003. PHK saja. Kalau misalnya di PHK, maka seluruh pesangonnya dibayar. Seluruh uang
prestasinya dibayar. Tetapi alasan dia PHK itu apa? Kalau alasan negara bangkrut, negara kolaps, ya harus didasari oleh keputusan pengadilan bahwa negara kolaps. Tapi yang menentukan bukan daerah, tetapi nasional. Ini tidak ada keputusan nasional terkait hal itu. Makanya pemerintah daerah harus melakukan komunikasi vertikal terkait dengan bencana keuangan yang ada di daerah. Supaya bagaimana rekomendasi pucuk pimpinan di Jakarta, yaitu presiden sebagai posisi jabatan tertinggi, maka itulah yang akan menjadi acuan kebijakan pemerintah daerah. Nah, apa salahnya begini? Dia bawa semua ini Honda ini ke sana. Apa ini datanya? Ini saya punya terlanjur angkat tahun ini, terlanjur angkat tahun ini. Tetapi Bapak Presiden, mereka sudah menjadi bagian daripada organisasi pemerintahan. Mereka sudah menjadi satu kesatuan, korps di dalam pemerintahan. Bagaimana solusinya ini? Ya, mungkin ada solusi nanti melalui dana hibah, melalui skema-skema kebijakan pusat untuk menentukan bahwa jangan potong upah minimum daerah. Sweet dana A, sweet dana B, kasih ke sini untuk tutup defisit. Nanti corona membaik, kita bayar itu dengan skema baru. Ya kan begitu, tinggal buat berita acara tuh. Oke. Kayak gitu. Luar biasa. Nah, kalau misalnya putar-putar dengan dana yang ada tidak akan selesai. Oke. Apa makna perjuangan politiknya? Tidak ada. Hanya untuk makan nasi yang di atas piring tanpa mencari bagaimana piring kedua ada nasi. Putar saja di satu piring. Ya, seperti kata dalam tempurung, hidup enggan mati tak mau, ya kan? Itu peribahasanya. Jadi saya mengharapkan bahwa jangan samakan sektor private dengan sektor publik. Jangan samakan institusi pemerintahan dengan ini sektor swasta. Sektor swasta dia baik korporasi, dia tidak bisa mencetak uang. Negara ini bisa mencetak uang kok. Dia punya kebijakan moneter. Ya. Negara punya celah fiskal. Negara memiliki otoritas. Jadi gunakan diskresi yang ada ya untuk melakukan manuver politik di level vertikal. Bila perlu bilang begini ke Jakarta. Pak Jokowi, dengar baik-baik. Kabupaten Manggarai Barat sudah dinobatkan menjadi kota super premium. Ini masalah kami di sana. Ya, defisit PAD. Bagaimana solusi Bapak Presiden? Dan ini saya akan tanggung jawabkan di daerah saya. Apakah itu regulasi? Tidak, ini komunikasi politik yang membentuk kebijakan. Itu baru namanya out of the box. Tapi kalau misalnya kita berkutat di dalam wilayah uang yang sudah ada defisit terus, saudara, saya katakan bahwa bagaimana nanti kalau sampai 10 tahun tidak ada pendapatan itu? Apakah hasil akhir daripada kebijakan ini adalah hilang semua kontrak daerah, lalu PNS saja yang eksis di daerah ini? Apakah itu solutif? Kan begitu saja. Jadi sistem kebijakan tambal sulam begitu. Gitu. Oke. Nanti besok buat lagi, lusa buat lagi. Baik. Besok wacana lagi. Oi, bagaimana itu? Manajemen pemerintahan seperti apa itu? Iya. SK itu ditandatangan awal tahun, selama 1 tahun, berarti berakhirnya SK itu adalah Desember 2021. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah sudah ada SK 2021 dari Bupati? Nah, ini maksudnya sebentar, Bang. Ya, artinya begini Pak Luis. Kalau misalnya sudah ada SK per 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021, itu berarti bahwa pemerintah daerah atau bupati sudah menandatangani SK kontrak terhadap TKD selama 1 tahun. Artinya bahwa di dalam proses berjalan ini tidak boleh ada SK yang membypass SK yang sudah ditandatangani. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya. Sekarang kalau itu sudah ada, pas. Pertanyaannya Pak Dr. Costa, tidak boleh menerbitkan SK baru sepanjang berjalannya SK yang sudah ditandatangani oleh bupati. Karena itu nanti tumpang tindih dia. Betul. Begitu. Nah, harus sampai selesai apa dulu? Selesai tahun dulu, berakhirnya tahun SK baru, ya baru kebijakan ulang gitu kan. SK ulang gitu kan. Nah, ini kan berjalan masih SK-nya, proses berjalan gitu. Nah, ini yang menurut saya ya ini melanggar kontrak kerja. Artinya bahwa kalau Pak Bupati melakukan hal itu, ya bayar dulu semua UMP sampai Desember 2021 sesuai dengan UMP yang berlaku saat ini, yaitu 1.950.000. Bayar semua dulu itu sampai Desember 2021.
kan begitu. Setelah itu baru melakukan restrukturisasi pengupahan. Nah itu dia. Nah kalau itu ya melanggar, tentu saja melanggar. Artinya bahwa itu bisa dituntut oleh yang merasa haknya tidak dijamin oleh pemerintah. Artinya bahwa tidak tepat kontrak, ya kan? Tidak mengikuti SK bupatinya kan? Begitu. Overlapping ya? Overlapping. Ada SK baru di atas SK yang sudah berjalan. Ya, bahkan itu juga SK dari bupati loh. Gitu. Itu namanya proses onani kekuasaan. Onani kekuasaan. Bang Raf ya, terima kasih ya, luar biasa sekali. Ini kita berada pada segmen terakhir sekarang. Kita ingin mendengarkan seperti apa closing statement ya, dan harapan serta rekomendasi kepada pemerintah atas situasi defisit begitu ya, dan kebijakan yang hari ini menuai pro dan kontra begitu ya. Kita dengarkan closing statement dari narasumber kita gitu ya, rekomendasi kepada pemerintah dan harapan tentunya. Silakan. Ya, rekomendasi dari saya selaku Serikat Buruh bahwa jangan ada SK pemotongan gaji TKD. Jadi 1.950.000 itu adalah hak atau take home pay, gaji yang harus dibayar oleh pemerintah daerah kepada TKD yang harus dibawa pulang ke rumah. Terkait ada defisit anggaran di kabupaten ini, maka negara ini, daerah ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah ini adalah miniatur negara atau bagian terkecil dari negara integrasi Indonesia Raya. Oleh karena itu, komunikasikan hal berkaitan dengan tenaga kontrak yang sudah di-SK-kan ini ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mencari jalan keluar secara partisipatif. Nah, apa model kebijakan secara vertikal nanti, itulah yang akan menjadi landasan keputusan yang existing yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Jangan membuat keputusan di antara OPD di sini, organisasi perangkat daerah di sini, Forkopimda di sini. Tetapi buat keputusan berdasarkan komunikasi vertikal horizontal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Bagaimana nanti proses perjuangan itu, manuver itu, itulah yang akan menjadi dasar keputusan. Tetapi harus dibuat dalam berita acara. Apa yang dibicara di Jakarta, apa yang bicara di Kupang, apa agendanya, harus dibicarakan. Pertanyaan saya sekarang ini adalah, apakah pemotongan tersebut sudah diketahui oleh Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi? Apakah pemotongan tersebut sudah diketahui oleh Presiden Republik Indonesia? Bahwa negara ini bagian integrasi terkecilnya itu Manggarai Barat sudah melakukan pemotongan di sana. Bukankah itu terjadi menghina institusi negara? Karena TKD juga adalah bagian daripada karyawan di dalam organisasi negara. Bukankah itu menghina derajat negara? Kalau itu menghina derajat negara, maka ini akan menjadi advokasi kolektif, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk mencari jalan keluar terbaik agar tidak terhina wibawa institusi pemerintahan, agar tidak terhina wibawa institusi lembaga pemerintahan karena hanya tidak bisa membayar gaji tenaga kontrak sesuai dengan nilai UMP. Oleh karena itu, komunikasikan dulu, jangan prematur, bentuk pansus APBD, bentuk panitia kerja, siapa ke Jakarta, siapa ke Kupang, sudah itu penerimaan pajak aktif dari sektor apa saja digenjot. Jangan korbankan TKD di dalam organisasi pemerintahanmu sendiri. Ingat, organisasi pemerintahan bukan organisasi privat atau swasta, tetapi organisasi pemerintahan adalah organisasi publik. Asas manfaat daripada kinerja TKD adalah untuk melayani masyarakat, sama halnya dengan kinerja PNS. Tetapi PNS itu sudah di-SK-kan oleh Menteri Aparatur Sipil Negara dan dibiayai oleh APBN, sementara TKD dibayar oleh APBD, tetapi itu adalah satu kesatuan yang terintegral dari negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga perjuangannya adalah lintas vertikal horizontal. Apakah ada perangkat hukum yang memperjuangkan hal itu? Kalau tidak ada, maka manuver politik. Karena hukum berbicara tentang hal legal, tetapi politik berbicara tentang kebijakan. Oleh karena itu, buat langkah politis tanpa mengorbankan anak-anakmu sendiri di dalam organisasi pemerintahan itu sendiri. Artinya Anda tidak tertampar mukamu sendiri. Federasi Serikat Buruh Kabupaten Manggarai Barat
akan melakukan komunikasi dengan pimpinan daerah ini dalam waktu yang dekat. Mohon maaf, kita akan bersurat supaya menemukan solusi. Supaya kami juga bisa mengetahui menjadi dasar pertimbangan dari pemerintah daerah. Itu saja, sekian dan terima kasih. Salam hormat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Rafael ya, sebagai narasumber yang telah bersedia ya berbagi informasi begitu terkait polemik yang makin hari makin pelik hari ini gitu ya.